Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Martanti, CGP Angkatan 11 dari Kota Surakarta, Unit Kerja SMK Negeri 3 Surakarta. Perkenankan pada kesempatan hari ini saya menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif dan rancangan tindakan untuk aksi nyata. Dalam kesempatan ini saya dibersamai oleh Bapak Ibu guru hebat, yaitu Bapak Fajri Santoso sebagai fasilitator dan Ibu Suci Rohayati sebagai pengajar praktik. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah adalah sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti 1. Disiplin positif 2. Memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Yang keempat, pembuatan keyakinan kelas. Dan yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Disiplin positif dapat dilakukan dengan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, sehingga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada motivasi perilaku manusia terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah motivasi eksternal dan motivasi internal. Sedangkan yang termasuk dalam motivasi eksternal adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang termasuk motivasi internal adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, di mana mereka menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Dalam modul 1.4 ini berkaitan dengan budaya positif, kita juga belajar tentang posisi kontrol sebagai seorang pengajar. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Di mana kita sebagai seorang guru sebaiknya kita dapat menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Posisi kontrol seorang guru adalah sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi sebagai manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Selanjutnya adalah keyakinan kelas atau sekolah, di mana guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan ketiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas,
Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas atau sekolah, di mana tujuan dari segitiga restitusi adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi modul 1.4 tentang disiplin positif terhadap modul 1.1 tentang filosofi KHD dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak serta modul 1.3 tentang visi guru penggerak adalah yang pertama, keterkaitan materi terhadap modul 1.1 tentang filosofi KHD, di mana dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Keterkaitan materi modul 1.4 tentang budaya positif dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Sedangkan keterkaitan materi antara modul 1.4 tentang budaya positif dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak adalah salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi saya terhadap pemahaman pada modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama, sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk saya yang di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan pengharapan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari keseluruhan materi tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, serta mematikan kreativitas dan bersifat menghukum. Untuk pertanyaan kedua, yaitu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah saya setelah mempelajari modul ini. Dalam pertanyaan tersebut, perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya saya memposisikan diri sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Untuk pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah saya? Terhadap pertanyaan nomor 3 ini, saya menangani murid yang sering tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas,
validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya, perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan refleksi selanjutnya adalah, menurut saya terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sedangkan hal yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru adalah sebagai seorang manajer. Dalam refleksi selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol manakah yang sering saya lakukan dan bagaimana perasaan saya saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apakah perbedaannya? Nah, untuk menjawab pertanyaan refleksi ini, yaitu sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu yaitu selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika ada murid berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika ya, tahap mana yang saya praktekkan dan bagaimana saya mempraktekannya? Menurut saya pernah melakukan segitiga restitusi. Namun, saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna. Untuk refleksi yang terakhir adalah selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah, supaya menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Dalam mewujudkan budaya positif supaya lebih konkret, maka dibentuk rancangan tindakan untuk aksi nyata. Nama judul Disiplin Positif, nama peserta Sri Martanti. Untuk latar belakang adalah pemahaman warga sekolah, terutama guru, belum menyeluruh dalam penerapan konsep-konsep budaya positif di sekolah, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dapat dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang lebih baik di lingkungan sekolah. Tujuan dalam pembuatan rancangan adalah yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua adalah terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Sedangkan tolak ukur yang dapat diambil adalah yang pertama, terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. Yang kedua, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid.
Yang ketiga, murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dan yang keempat adalah terlaksananya penyelesaian masalah murid dengan menggunakan segitiga restitusi dalam pelayanan. Lini masa tindakan yang akan dilakukan adalah yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah, yang kedua, berkoordinasi dengan manajemen sekolah, yang ketiga adalah melakukan diseminasi tentang konsep inti budaya positif, yang keempat adalah menyusun keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah hasil keyakinan kelas tersebut ditempel di kelas. Sedangkan dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan dari kepala sekolah, wali kelas, rekan sejawat, murid, guru BK, dan perlengkapan dalam membuat keyakinan kelas seperti post-it dan spidol. Demikian adalah koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif dan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Terima kasih, mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.